kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada, dan kepada seluruh penuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi yang barokah ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengawali hari kita dengan kebaikan, ibadah yang sangat agung dan tinggi di sisinya, ibadah salat subuh. Mudah-mudahan salat kita, doa kita, zikir-zikir kita jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan keturunannya, dan seluruh para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa setia berada di atas sunnahnya. Ikhwafillah, bagi ini halaman yang ke-129 dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan dalil yang ketiga di dalam pembahasan bab seluruh sembahan selain Allah adalah batil. Setelah kita menyampaikan satu hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan ya kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum, bagaimana mungkin satu kaum akan beruntung di mana kaum tersebut melukai nabinya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, laisa laka minal amri syai'un, kamu tidak punya urusan ya Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang pada dirinya juga terjadi luka, terjadi luka pada wajahnya di saat perang Uhud. Ini bukan berarti merendahkan Nabi SAW, kedudukannya bukan, tapi karena dia adalah hamba-hamba Allah, hamba dari sekian hamba Allah, dan dia juga terluka sebagaimana manusia biasa terluka. Dia juga patah giginya di saat perang Uhud, sebagaimana orang mungkin bisa patah giginya. Nah, disinilah bahwa Nabi saja yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk bisa kita berikan ibadah kita kepadanya, apalagi yang lain. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak memiliki kekuasaan untuk menyatakan orang ini sesat atau menyatakan orang ini tidak beruntung dan tidak beriman ataupun tidak mendapatkan hidayah, bukan. Karena itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitan pembahasan ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan hadis yang kedua pada halaman 129, wa fihi an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, di dalam Sahih Bukhari, dan di sini Sahih Bukhari, an Ibni Umar, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wa Nabi SAW mendengarkan Nabi SAW bersabda, idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi raq'atil akhirah minal fajr, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukuknya pada rakaat terakhir pada salat subuh, Nabi mengatakan, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah, laknatlah si fulan dan laknatlah si fulan. Ba'da ma yaqul, setelah Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nah, Nabi berdoa. Di dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat dalam surat Ali Imran 128, wa laisa laka minal amri syai', Muhammad, kamu tidak punya urusan. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibnu Umayyah wa Suhail ibnu Amr wal Harith ibnu Hisham. Ternyata yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam doanya, ya Allah, laknatlah
si fulan itu maksudnya siapa? Ya Allah laknatlah Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr dan Haris ibn Hisham. Fanazalat, lalu kemudian Allah turunkan, laisa laka minal amri syai'. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam hadis ini ya, lebih kurang redaksinya sama pada hadis yang sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya menunjukkan Nabi SAW terluka di wajahnya dan gigi serinya patah. Nah, di sini dalam hadis yang diwakilkan oleh Abdullah ibn Umar, di mana Rasulullah SAW mendoakan beberapa orang dari pemuka Quraisy, mendoakan laknat keburukan bagi beberapa orang pemuka Quraisy seperti Safwan, Suhail dan Harith ibn Hisham. Kenapa Nabi SAW mendoakan mereka ini? Ya, karena mereka ini sangat jahat dan sangat buruk ya, perilaku dan sikap mereka terhadap umat Islam, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi pada perang Uhud. Ya, pada perang Uhud di mana para sahabat terbunuh lebih kurang 72 orang, dan sahabat-sahabat yang terbunuh itu dicincang. Ya, bahkan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah ibn Abdul Muttalib ya, kemudian dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka terbunuh dengan sadis, dan Nabi SAW merasa kesedihan terhadap ya meninggalnya paman beliau yang setia membela perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena keburukan sikap dan perilaku para pemuka Quraisy ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut nazilahnya dia mengatakan, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, laknatlah mereka itu ya Allah. Nah, ikhwafillah, apa pelajaran ya yang bisa kita ambil di sini? Sebelum kita mengambil hikmah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan siapa Abdullah ibn Umar. Huwa Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ya sahabiyun jalilun min ubadis sahabah wa ulama'ihim. Abdullah ibn Umar dialah sahabat yang mulia, sahabat yang mulia, dan tergolong kepada sahabat-sahabat yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tergolong kepada ulama-ulamanya sahabat. Banyak yang memiliki ilmu ya, meriwayatkan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam berbagai macam ya ilmu. Meninggal pada tahun 73 Hijriah. Itulah Abdullah ibn Umar. Wa fihi, maksudnya di sini wa fi sahih Bukhari, maksudnya dalam hadis ini terdapat pada Sahih Bukhari, annahu sami'a Rasulullah ay ba'dama syujja wa kussirat rubaiyatuhu yauma Uhud. Ini Abdullah ibn Umar ini mendengarkan Nabi SAW mengatakan doa tersebut setelah wajahnya terluka dan gigi serinya ya patah. Itu sudah terjadi setelah perang Uhud. Ya. Di perang Uhud, di mana kita ketahui perang yang di mana kaum muslimin kalah, ya, diakibatkan apa? Tidak mendengarkan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan arahannya. Ya, para sahabat manusia, ya, manusia biasa seperti kita. Nabi SAW berpesan jangan kalian turun dari bukit Ar-Rumat ya, yang diamanahkan oleh Nabi sekitar 70 orang yang memiliki keahlian dalam bidang memanah. Jangan turun apapun kondisi yang terjadi di bawah. Nah, setelah kekalahan yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy, tentu meninggalkan banyak ya senjata, banyak ghanimah, lalu kemudian yang di atas merasa sudah aman dan tidak lagi ada serangan yang berarti, akhirnya ada sebagian sahabat yang turun. Apakah sahabat lain tidak mengingatkan? Mengingatkan. Ya. Tapi kemudian disitulah letak ujian bagi para sahabat. Akhirnya Khalid bin Walid memutarkan ya pasukan berkudanya yang pada akhirnya umat Islam terkepung berada di tengah-tengah, dan disitulah ya berita kematian Nabi SAW digaungkan oleh musuh untuk mematahkan dan mematikan semangat para sahabat. Ya, akhirnya Nabi SAW terluka kena serangan yang sangat dahsyat kepadanya. Nah, setelah terjadinya perang Uhud, ya, umat Islam kalah. Maka dalam salat subuh, Abdullah ibn Umar mendengarkan bahwa Nabi mengucapkan doa Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Itu terjadi setelah perang Uhud.
Allah mal'an itu apa artinya? Ay utrud wa ub'ud wa ab'id min rahmatika. Ya, tolak dan jauhkan mereka itu dari rahmatmu. Nabi mendoakan keburukan untuk mereka. 3 tokoh orang Quraisy ini. Fulanan wa fulan, siapa mereka ini? Yang pertama Safwan ibn Umayyah, wa Suhail ibn Amr, yang kedua, yang ketiga Al-Haris ibn Hisham. Ya. Kemudian sami Allahu liman hamida, artinya ajaballahu min man hamidahu wa taqabbala. Sami Allah di sini mutaaddi dengan lam, padahal juga boleh mengatakan sami Allah ya man hamidahu, tapi liman di sini ditambahkan lam mutaaddi ya, li'annahu qad uddiya bil lam, disebutkan bahwa betul-betul Allah mengijabah doa yang memujinya, ya, liman hamidah. Ya. Alhamdu diddu dzam, ya. Alhamdu artinya lawan daripada adzam, celaan. Alhamdu pujian, adzam adalah celaan. Wa yakunu ala mahasinil mahmudi ma'al mahabbati lahu. Ikhwafillah. Kemudian yad'u ala Safwan, sampai terakhir riwayat itu. Kenapa didoakan? Li'annahum ru'usul musyrikina yawma Uhud. Mereka itu adalah tokoh-tokoh, ya, orang-orang yang memiliki, ya, jasa dan andil di perang Uhud. Namun ikhwafillah, ternyata kita tidak bisa menentukan nasib seseorang. Hidayah seseorang tidak bisa di tangan kita. Sedangkan Nabi saja tidak memiliki kuasa untuk itu. Makanya kita tidak boleh mendoakan keburukan kepada orang, ya, dan kita tidak mengetahui akhir daripada ujung kehidupan kita sampai diri kita, jangankan orang lain. Ya kan? Kita tidak mengetahui atas diri kita. Yang tentunya kita berharap kita diterima taubat kita oleh Allah dan berakhir dengan husnul khatimah. Tetapi kemudian yang 3 orang didoakan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam untuk dilaknat oleh Allah, wa qad taballahu alaihim, ketiga orang itu Allah terima taubat mereka. Fa aslamu, dan mereka masuk Islam. Wa hasuna islamuhum, dan ketiga-tiganya masuk Islam dan baik Islam mereka luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi saja tidak punya kuasa, apalagi para wali, orang-orang soleh, ya, yang tidak punya kuasa untuk aku jamin kamu dunia akhirat. Itu tidak ada cerita itu, ya. Hatta habaib sekalipun, ya, aku berikan kepada kamu jaminan keselamatan, tidak ada. Yang berikan jaminan keselamatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aku berikan kepada kamu, aku jamin bagi kamu kesehatan. Tidak ada orang bisa menjamin kesehatan, hanya Allah yang tahu. Ya. Aku jamin bagi kamu hidayah, bahkan aku jamin bagi kamu surga. Tidak ada yang bisa menjamin. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam di dalam ungkapan mendoakan orang, ya, 3 tokoh tadi, ternyata Allah terima taubatnya. Dan kemudian Allah, ya, kemudian Allah berikan hidayah dan mereka masuk Islam, dan Islamnya tergolong kepada Islam yang baik. Wafillah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna umum dari hadis ini apa? Yukhbiru Abdullah ibn Umar memberitahu radhiyallahu taala anhuma, ya, semoga Allah meridai mereka, dia dan ayahnya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengarkan Nabi Rasul kita alaihi salatu wassalam yad'u fis salati, berdoa di dalam salatnya, ala ashkhasin, ya, muayyanina minal kuffar, atas beberapa orang dari golongan orang kafir. Adhuhu yawma Uhudin, yang menyakitinya, yang menganiayanya pada perang Uhud. Fa'atabahu Allahu biqauli, lalu Allah menegur Nabi kita SAW. Ya, Nabi melaknat. Ya, yang berhak melaknat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya kuasa kita untuk melakukan itu. Allah katakan laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya urusan Muhammad.
Bayangkan, begitulah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi babnya bukan pada mengurangi kedudukan Nabi Muhammad, tapi menekankan bahwa dia manusia biasa juga yang tidak punya kuasa bagi dia menentukan siapa yang dapat hidayah atau siapa yang terlanat, siapa yang tidak. Ya subhanallah, kalau di tangan Rasul hidayah, orang yang paling ya berjasa dalam hidupnya, yang berdiri dalam setiap urusan dia membela Nabi Muhammad, pamannya pada akhirnya tidak termasuk Islam. Kalau kita lihat Nabi SAW ya, dari keluarga-keluarga beliau yang membela agama Islam ini ada 3. Posisi keluarga Nabi Muhammad yang membela dakwanya ada, terhadap dakwah Rasulullah ada 3. Yang pertama membelanya dan dia masuk Islam, seperti Hamzah. Ini diantara bentuk sifat keluarga Nabi SAW terhadap dakwahnya, membela dakwah Rasulullah kemudian masuk Islam. Al-Abbas misalnya, Hamzah. Yang kedua membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak masuk Islam. Siapa? Abu Talib. Dia membela. Bahkan kafir Quraisy itu datang kepadanya, ya Abu Talib, sampaikan kepada keponakanmu, ya kalau dia pengen harta, kami berikan harta ini. Kami kumpulkan seluruh harta kami berikan kepadanya. Ya Muhammad, ya Abu Talib, kalau seandainya Muhammad ingin kedudukan orang terpandang, kita jadikan dia orang yang paling terhormat. Yang ketiga, kalau dia ingin menikahi wanita yang paling cantik, kita carikan wanita yang paling cantik, lalu kita nikahkan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tawaran harta, tawaran jabatan, tawaran kedudukan itu tidak menjadi hal penting bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi mengatakan, "Law wada'u syamsa an yamini wal qamara an yasari, lama taraktu hadha da'wah." Kalaulah mereka meletakkan di tangan kananku matahari dan bulan di tangan kiriku, andaikan mereka mampu itu, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini. Tapi kemudian dengan keberadaan paman beliau, mereka tidak semena-mena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya dia, meninggal pula istri Nabi kita sallallahu, maka disebut dengan amul huzun, tahun kesedihan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, yang ketiga, ya, yang terkait dengan dakwah Rasul ini dari keluarga-keluarga beliau adalah menolak dan menentangnya serta tidak beriman kepadanya. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi SAW. Ya, paman dia. Tapi dia adalah orang yang menentangnya, yang melawannya dan tidak beriman kepadanya. Bahkan dia mengatakan, ya alihada tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Itu kan kisahnya, masyhur. Ya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, kalau kita lihat sikap keluarga Rasulullah terhadap dakwanya ada 3, yaitu tadi beriman dan membelanya, membela tidak beriman kepadanya, yang ketiga menentang dan menyakitinya. Nah, ikhwafillah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah setelah dia mendoakan keburukan untuk 3 tokoh bangsa Quraisy tadi. Ya, laisa laka minal amri min syai', wa Muhammad, kamu tidak punya urusan. Ya, yang menentukan orang dapat hidayah atau tidak itu bukan kamu. Yang mendapat lana atau tidak itu bukan kamu. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus sadar ikhwafillah kaum muslim dimanapun berada, bahwa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam orang menjadi pilihan Allah, tidak punya kuasa untuk itu. Maka kita tinggalkan meminta jaminan, meminta keselamatan, meminta ya kebaikan, keturunan ya kepada mereka para aulia yang tidak memiliki apa-apa atas manusia ini, ya. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan munasabatul hadis lil bab, ketersesuaian hadis ini dalam bab yang sedang kita baca. Beliau mengatakan anna fihi, di dalam hadis ini
bayana anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sebuah penjelasan bahwa sesungguhnya Rasulullah lam yaqdir ayyat fa'a adal musyrikin. Nabi tidak mampu untuk menolak ya adal musyrikin, gangguan orang musyrik, an nafsih, atas dirinya, wala an ashabi, juga bukan atas para sahabat-sahabat dia. Nabi tidak mampu. Nabi manusia yang lemah ya, manusia yang seperti kita, maksudnya dalam bab-bab seperti itu dia juga mengalami terluka ya kan, patah giginya, dan dia juga tersakiti ya. Bal laja ila rabbih al-qadir al-malik, tapi dia telah mencontohkan sesuatu adalah di mana dia kembali kepada Rabbnya, bersandar kepada Rabbnya yang maha kuat dan maha menguasai. Mimma yadullu ala butlani, dan ini menunjukkan batilnya ma ya'taqiduhu ubadul kubur, ya, ini membatalkan ya apa yang dilakukan oleh para penyembah kubur, fil awliyai, ya, yang menyembah para wali-wali yang telah meninggal dunia, wassalihin, dan orang-orang saleh dari kalangan mereka. Jadi ikhwafillah, orang-orang saleh, orang-orang baik, para wali ya, mereka ini sudah meninggal dunia, sudah terputus baginya, tidak perlu kita minta. Para kuburiyun yang menyembah kubur ya, menyembah kubur ya, ini mereka harus tahu ini, hentikan perbuatan itu, karena tidak ada di dalam syariat ya, tuntunan seperti itu. Meminta kepada yang sudah mati itu tidak boleh ya. Adapun dulu ketika mereka di dunia, ketika mereka sehat, ketika mereka masih di tengah-tengah kaum muslimin, dibolehkan bagi kita untuk minta doa orang-orang soleh yang masih hidup, meminta kepada mereka ya agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita apa yang kita inginkan melalui doa-doa mereka. Melalui doa-doa mereka. Bedakan ya antara kita ya bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kita tidak anti tawassul, jangan salah ya. Maksudnya di sini tawassul yang dibolehkan itu kita lakukan. Tawassul yang masyru' boleh kita kerjakan. Seperti mana disebutkan oleh para ulama, 3. Ya, pertama dengan doanya orang soleh yang masih hidup, tawassul dengan amal soleh kita sendiri, dan tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain dari 3 ini tidak boleh. Nah, ketika kita mengatakan tidak boleh tawassul, bukan tawassul secara umum. Jangan dikira kita anti tawassul. Ini orang Wahabi itu anti tawassul, tidak. Ya, tidak anti tawassul. Tapi mana yang dibolehkan kita kerjakan, mana yang bercampur dengan kesyirikan kita tinggalkan. Ya, jadi kita boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup, orang soleh, doakan saya dan anak keturunan saya, itu sangat dibolehkan. Ikhwafillah kaum muslimin dan muslimat, ma yustafadu minal hadith, apa yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca? 1, butlani ta'alluq bil awliya'i was salihin, ya, batilnya kita bergantung kepada para wali dan orang-orang saleh, li talabi qada'il hajat, untuk meminta ya segala bentuk kebutuhan kita, wa tafrijil kurabat, dan melapangkan segala kesulitan. Jadi kita mintanya kepada Allah yang maha memiliki, yang maha kuasa. Manusia tidak punya kuasa apa-apa. Sementara dia juga sakit, mengalami kesulitan. Minta bukan kepada dia, tetapi minta kepada Allah. Ya, jangankan kepada para aulia, kepada para salihin, tapi kepada nabi pun tak boleh lagi sudah ya, meminta hal seperti itu yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, jawazud du'a'i 'alal musyrikin fi shalah, bolehnya kita mendoakan keburukan atas orang-orang musyrikin di dalam salat. Artinya dalam salat kita boleh ya. Yang ketiga, seperti kita doakan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahud ya, kita doakan orang-orang Yahud atas perbuatan mereka yang buruk terhadap kaum muslimin, kita doakan agar Allah hancurkan mereka dan seterusnya. Dalil yang ketiga, dalilun ala anna tasmiyat asy-syakhsi al-mad'u lahu aw alaihi la yadurrus shalah. Ini juga menunjukkan bahwa menyebut nama seseorang yang kita doakan baik dalam keburukan atau dalam kebaikan di dalam salat ini tidak masalah ya, dan itu tidak merusak salat kita.
Yang keempat, at-tasrihu bi anna al-imama yajma' baina at-tasmi' wa at-tahmid. Di sini juga dalil bahwa seorang imam membaca at-tasmi' dan tahmid, artinya membaca sami Allahu liman hamidah di dalam salatnya. Ya, adapun makmum, ya ada yang mengatakan membaca hal yang sama. Inilah beberapa pembahasan terkait dengan hadis yang barusan kita baca. Sekali lagi bahwa tentang hidayah, ya, tentang kebaikan, hidayah tidak di tangan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan dia yang menentukan, bukan dia yang punya kuasa, tapi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapakah yang berhak ya untuk dilaknat dan siapakah yang berhak untuk diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari rahmat dan kasih sayangnya. Oleh tikhufillah, sekali lagi ini menunjukkan betapa tingginya Islam ini menjaga kita, dan jangan kita menjadi orang-orang yang lemah. Tidak boleh kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki sandaran yang kuat dalam agama kita. Dan salah satunya apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam kisahnya ini, dia selalu ya bermohon dan bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pembahasan kita, insyaallah kita melanjutkan besok biiznillah dalil terakhir tentang bab ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan pekan depan insyaallah kita lanjutkan tentang dalil yang terakhir dari bab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan kekuatan serta istiqamah di jalan kebenaran yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdasarkan dengan dua sumber utama, Al-Qur'an dan sunnahnya. Kemudian kita berhati-hati di dalam bersikap, berbuat dan berkata, dan kemudian kita memilih sahabat dan teman serta orang-orang yang dekat. Kita berhati-hati pula dengan perbuatan mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita dari segala keburukan dan kesyirikan, dan semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.